Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Haulahuddin SE MSc selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Mikroekonomi Syariah, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang konsep mekanisme pasar dalam Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nuryati selaku pemateri pertama, yang kedua ada Erna Septiana selaku pemateri kedua, dan yang ketiga ada saya sendiri, Siti Fatmawati selaku pemateri ketiga sekaligus moderator kelompok 9. Baik, langsung saja kita simak pemaparan materi tentang konsep mekanisme pasar dalam Islam. Selamat menyimak. Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, definisi lain mekanisme pasar juga yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan dari harga hingga pasar menjadi seimbang, atau jumlah yang penawaran sama dengan jumlah permintaan. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus di atas prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak. Akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syariah seperti transaksi yang dilakukan dengan benar dan tidak termasuk riba untuk mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pasar. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama arido atau rido. Nah, dalam melakukan transaksi, baiknya masing-masing pihak harus dalam keadaan saling rela atau terdapat kerelaan. Yang kedua adalah persaingan sehat. Nah, dalam mekanisme pasar akan terhambat apabila di dalamnya terdapat penimbunan maupun monopoli yang dapat merugikan konsumen maupun banyak orang. Poin ketiga adalah kejujuran. Di sini Islam sangat melarang keras para pedagang yang melakukan kebohongan maupun penipuan, karena itu dapat merugikan konsumen yang melakukan transaksi tersebut. Poin keempat yaitu keterbukaan dan keadilan. Jadi dalam melakukan transaksi ini, kita dituntut untuk berlaku benar dan terbuka apa adanya kepada konsumen. Di sini Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Segala bentuk yang menimbulkan ketidakadilan itu dilarang, seperti talaki ruban, mengurangi timbangan, menyembunyikan barang yang cacat, menukar takaran, menukar kualitas barang yang bagus dengan yang kurang bagus, transaksi najasi atau si penjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya agar menarik orang lain untuk membeli, ikhtisar atau penimbunan, dan yang terakhir, gaban fahishi atau menjual barang di atas harga pasar. Baiklah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan langsung oleh rekan saya, yaitu Erna Septiana. Materi mengenai pandangan ekonomi Islam mengenai struktur pasar. Banyak sekali pandangan-pandangan Islam mengenai struktur pasar ini, diantaranya yaitu yang pertama mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf ini dapat kita jumpai dalam bukunya yaitu Al-Kharaj. Selain membahas mengenai prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan pada masa itu, yaitu Khalifah Harun al-Rashid di Baghdad. Buku ini juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Beliau juga telah menyimpulkan bahwa bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar itu dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini beliau tidak katakan secara eksplisit. Masyarakat luas pada masa saat itu memahami bahwa suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harganya akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, harganya akan murah. Akan tetapi mengenai hal ini, Abu Yusuf dalam bukunya itu menjelaskan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya yang dapat dipastikan. Dengan kata lain, hal yang tadi dikatakan di atas itu tidak termasuk ke dalam prinsipnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu evaluasi pasar menurut Al-Ghazali. Nah, Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali juga banyak membahas mengenai topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam magnum opusnya, ia telah membicarakan barter dan permasalahannya.
pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadi pasar, tentu itu tuh termasuk pekerjanya itu kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar, ia menyatakan bahwa dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada, namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu itu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang-orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing. Al-Ghazali juga tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, di mana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya, keuntungan yang akan kita diperoleh itu yaitu di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang lebih menariknya lagi, konsep yang sekarang kita sebut dengan elastisitas permintaan ternyata telah dipahami oleh Al-Ghazali. Hal ini tampak jelas dari perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan juga. Selanjutnya itu pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran beliau ini mengenai mekanisme pasar itu banyak dicurahkan melalui buku-bukunya yang sangat terkenal, yang diantaranya itu Al-Hisbah, Fi'il al-Islam, dan Majmu Fatwa. Pandangan Ibnu Taimiyah ini mengenai hal sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi diletakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market, keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para pedagang atau penjualnya, sebagaimana banyak yang kita pahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks tentunya. Dalam bukunya Al-Hisbahnya ini, Ibnu Taimiyah membantah anggapan mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak disebabkan oleh adanya ketidakadilan. Dalam kitab fatwanya, Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ini, kemudian mengenai tingkat harga. Nah, beberapa faktor itu diantaranya itu keinginan orang atau al-ragbah, dan yang kedua jumlah orang yang meminta. Yang ketiganya itu harga yang menjadi faktor permintaan ini. Pernyataan di atas juga menunjukkan kompleksitas penentuan harga di pasar. Pada poin yang pertama itu Ibnu Taimiyah secara implisit menunjukkan peranan baik yang selanjutnya itu mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun ini termaktub dalam bukunya yaitu Monumental Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga-harga di kota-kota. Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang-barang mewah akan semakin naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang.
Di sini juga beliau menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rincinya juga, ia menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga. Dalam buku tersebut, beliau juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Dia juga menyatakan bahwa ketika barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harganya juga akan turun. Ibnu Khaldun ini sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga ini. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang sudah dijelaskan tadi, yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Menurut Al-Mawardi, eksistensi dan peranan al-hisbah berangkat dari firman Allah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam bukunya Al-Hisbah fi Islam, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan Al-Hisbah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya, beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau menegurnya. Rasulullah juga telah memberikan banyak pendapat, perintah, maupun larangan demi sebuah pas dan islami. Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi al-hisbah seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Namun, elaborasi al-hisbah dalam kebijakan praktis ternyata terdapat berbagai bentuk. Beberapa ekonomi berpendapat bahwa al-hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Jadi, al-hisbah melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk lembaga khusus yang bernama al-hisbah ini. Jadi, al-hisbah adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Namun, dengan melihat fungsi al-hisbah yang luas dan strategis ini, adanya suatu independen agensi al-hisbah tampaknya kurang realistis. Fungsi al-hisbah akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijadikan oleh kementerian, departemen, dinas, atau lembaga lain yang terkait. Baik, itu saja ilmu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.